Selama beberapa generasi, orang-orang di dalam gereja pada umumnya berada dalam kantong kulit tua, terikat oleh agama, oleh tradisi, dan tidak memiliki pewahyuan bahwa Allah masih bekerja dengan kuasa hari ini. Allah masih menyembuhkan hari ini, masih melepaskan hari ini. Karena begitu banyak generasi hidup dalam kantong kulit tua, kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Jika kamu tidak seperti para nelayan dan pemungut cukai yang sebenarnya bukan orang-orang saleh sama sekali, tidak tahu apa-apa, tidak pernah masuk gereja sama sekali, dan kemudian kamu datang kepada Yesus dalam kebangunan rohani ini, kamu langsung masuk ke dalam anggur baru. Namun jika kamu tidak seperti itu, maka kamu punya pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu menanggalkan kantong kulit tua yang sudah dibangun dari generasi ke generasi ke generasi. Banyak dari antara kita, bahwa orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan buyut kita telah memiliki kantong kulit tua itu yang mewariskannya kepada kita. Kita pergi ke gereja dengan kantong kulit tua dan ke universitas kantong kulit tua. Kita telah terbentuk dengan begitu tebal dalam kantong kulit tua. Karena itu kita perlu sadar betapa seharusnya kita menjadi rendah hati. Kita perlu menyadari bahwa bisa jadi kita salah dalam banyak hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah dan jalan-jalannya. Mengapa? Karena hal itu seharusnya merendahkan hati kita. Sebab apa yang kita lihat dalam Injil dan dalam kitab Kisah Para Rasul tentang kuasa Allah yang bergerak dan bagaimana tanda-tanda itu mengikuti mereka. Mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir roh-roh jahat, tetapi kita tidak melihat itu pada hari ini di sebagian besar tubuh Kristus. Banyak orang percaya tidak melihat kuasa Allah terjadi dalam hidup mereka, mengalir melalui hidup mereka. Mereka tidak melihat kuasa Allah bekerja di gereja mereka, menyentuh mereka. Mereka tidak melihat kesembuhan dan kelepasan terjadi dalam hidup mereka, dan mereka tidak melihat kesembuhan dan kelepasan terjadi atas orang lain yang mereka doakan. Padahal inilah pusat inti yang seharusnya sebagai pengikut Yesus. Fakta bahwa Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, berarti itu adalah inti dan pusat dari apa yang seharusnya terlihat dalam kehidupan orang percaya. Kuasa Allah seharusnya ada dalam diri kita, dan kita seharusnya berada di gereja yang dimana kuasa Allah mengalir atas kita. Sebab begitulah kita menerima kuasa Allah dalam hidup kita, supaya kuasa itu dapat mengalir melalui kita. Ketika kita melihat kitab Kisah Para Rasul, kita perlu jujur pada diri sendiri dan merendahkan diri dan berkata, jika aku kehilangan begitu banyak dari apa yang seharusnya tampak dalam hidup seorang percaya, maka itu berarti ada banyak hal yang aku lewatkan. Itu berarti ada banyak kewahyuan yang belum aku miliki. Itu berarti aku masih memiliki kantong kulit tua. Setidaknya sebagian dari kantong kulit tua itu masih ada dalam diriku, dan aku membutuhkan anggur yang baru. Aku membutuhkan kantong kulit baru untuk menerima anggur yang baru. Aku membutuhkan pewahyuan yang baru. Sejujurnya inilah waktunya tubuh Kristus melihat kembali kitab Kisah Para Rasul, lalu membandingkan dengan hidup mereka, dengan gereja mereka, dengan kehidupan mereka sebagai orang Kristen, dan bersikap jujur terhadap diri sendiri. Jika aku kehilangan begitu banyak dari apa yang dalam kitab Kisah Para Rasul dan aku tidak melihatnya, itu berarti aku benar-benar kehilangan banyak pewahyuan tentang jalan-jalan kerajaan Allah.